Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nadifa Ramadhani, absen ke-28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sejarah. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintahan Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Perintis Maurits, VOC pun resmi didirikan pada tanggal 28 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga, VOC memiliki hak oktroi atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, dan hak memerintah negara yang ia duduki. Lalu, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Akhirnya, pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadi korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja William V kemudian menyampaikan surat keok yang berisi perintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batak ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis memimpin Batak menunjuk dan 1808 sampai 1811 yaitu untuk mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan pertahanan, memperbanyak jumlah pasukan yaitu sebanyak 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion Mangkunegara, membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan. Yang pertama, mengangkat bupati sebagai pegawai. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Lalu yaitu kebijakan peradilan. Ada 3 yaitu orang Eropa, orang Timur, dan orang pribumi. Buat peraturan pemberantas korupsi. Lalu kebijakan sosial ekonomi. Yang pertama, melakukan pajak. Yang kedua, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Yang ketiga, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian. Dan yang ketiga, menjual tanah kepada swasta.
adanya kesalahan kebijakan, yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu dipecatlah Jans lalu dipecat eh, Janssens dipilih pada 1806. Janssens terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Janssens meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian tentang Pulau Jawa, diserahkan kepada Inggris, dan orang Belanda dipekerjakan di dipekerjakan dan diperintah Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk dan memiliki prinsip segala kerja rodi menyerahkan wajib dihapus. Pemungutan pajak dihapus, tanah menjadi milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah. Yang pertama, membagi Pulau Jawa jadi 18 kresidenan. Yang kedua, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Lalu, kebijakan sosial ekonomi. Menghapus menyerahkan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memperlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani wajib menyewa tanah meskipun pemilik tanah petani menyewa tanah meskipun tanah itu milik petani tersebut. Harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles. Kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti John Vendel. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya yaitu materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Van de Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman di tanah jajahan yang lalu dipasarkan ke dunia dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya petani harus menyediakan setengah tanah miliknya, lalu tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah, pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu yang penyelewengan terhadap luas tanah. Tanah setengah lebih digunakan. Sistem tanah paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit dua buku, Sticker Contraction oleh Franzen, Max Havelaar oleh Dekker. Sejak itu, sistem paksa mulai dihapus, diganti oleh
ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Ada kebijakan pintu terbuka, yaitu adalah sistem tanam paksa dihapuskan, lalu ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai dikeluarkannya undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pintu terbuka, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, lalu dampaknya yaitu adalah memberi keuntungan kepada swasta, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir yaitu adalah politik etis. Program politik etis yang pertama, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk, yaitu penyimpanan politik etis, yaitu edukasi untuk menjaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya yaitu adalah membangun sarana aktivitas pertanian, membangun sarana transportasi. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan mengenai materi sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.